Kenapa Elon Musk yang sudah memiliki saham terbesar di Twitter tiba-tiba ingin memborong semua saham di Twitter? Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Elon Musk kembali menghebohkan dunia dengan tindakan dia yang ingin ingin memborong seluruh saham Twitter senilai 43,4 miliar US dollar. Padahal sebelumnya Elon Musk sudah membeli 9,2% saham Twitter senilai 3 miliar US dollar atau sekitar 42,9 triliun yang menjadikannya sebagai pemilik saham terbesar di Twitter. Namun kenapa sekarang dia tiba-tiba ingin memborong semua saham Twitter? Nah, mengutip dari berita di detik.com pada tanggal 16 April, banyak yang menganggap tawaran Elon Musk itu terlalu rendah. Dan ada sebagian juga yang mengatakan bahwa tidak bagus kalau satu orang berkuasa penuh di Twitter. Oke, tapi banyak suara yang mendukung Elon Musk untuk mengambil alih Twitter. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Elon Musk yang sudah memiliki saham terbesar di Twitter tiba-tiba ingin memborong semua saham di Twitter senilai 617 triliun rupiah. Sebagai seorang pebisnis, kita tentunya mengeluarkan uang yang besar untuk mengharapkan imbalan yang besar pula. Nah, kita tahu bahwasanya Elon Musk ini merupakan pengguna Twitter yang sangat aktif. Dia memiliki hampir 80 juta followers di Twitter dan dia selalu menghebohkan dunia dengan cuitan-cuitannya di Twitter. Oke, nah, sebagai pebisnis, Twitter ini merupakan salah satu media sosial yang sangat populer, yang cukup populer di dunia setelah Facebook, Instagram, YouTube, dan Google. Tapi yang pasti, Twitter ini memiliki 217 pengguna aktif di seluruh dunia. Dan pengguna Twitter itu semakin lama semakin bertambah. Bahkan pada tahun 2022 dilaporkan bahwasanya pengguna Twitter itu meningkat secara drastis. Dan kita tahu setiap pengguna media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, di Twitter, dan di TikTok, semua pengguna itu beda-beda. Seperti contohnya pengguna di Facebook dan Instagram itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu ada. Dan umurnya juga dari masih sekolah sampai yang sudah punya umur juga ada. Dan juga kalau di TikTok kita tahu, sama-sama tahu, itu adalah untuk pengguna 17 tahun ke atas, tapi juga 30 tahun ke bawah. Itu jauh lebih banyak ketimbang yang 30 tahun ke atas. Jadi bukan berarti semua penggunanya itu di bawah 30 tahun, tidak. Banyak juga yang ini di atas 30 tahun, tapi kebanyakan itu adalah di bawah 30 tahun pengguna TikTok. Nah, sedangkan di Twitter juga sama, penggunanya adalah kebanyakan pengguna orang dewasa. Dan pengguna di TikTok itu kebanyakan adalah kelas menengah atas. Oke, bahkan Twitter sendiri mengklaim pengguna Indonesia itu rata-rata kelas menengah atas. Oke, nah, jadi sebagai pebisnis, Elon Musk membeli Twitter itu karena database-nya yang berisi kebanyakan adalah pengguna kelas menengah atas. Jadi saya yakin Elon Musk itu mentargetkan seluruh saham Twitter, ingin memborong seluruh saham Twitter itu karena database-nya yang memiliki potensi sangat tinggi, karena isinya adalah kelas menengah atas. Nah, dari sini kita akan belajar bahwasanya bisnis zaman sekarang itu adalah bisnis yang mengumpulkan database. Oke, semakin banyak database yang Anda kumpulkan, semakin bernilai perusahaan Anda, bisnis Anda. Oke, oleh karena itu kita harus bisa membangun sebuah bisnis yang bisa menghasilkan database yang banyak. Ada 3 bisnis saat ini yang bisa menghasilkan database yang sangat banyak dan yang bisa menghasilkan database yang sangat besar. Yang pertama itu adalah platform. Platform itu seperti website atau aplikasi untuk e-commerce, platform media sosial, ataupun platform logistik. Oke, nah, kita lihat platform e-commerce seperti Tokopedia. Tokopedia itu menyimpan database penjual dan pembeli itu ratusan juta. Ada ratusan juta database di dalam Tokopedia
itu sendiri, oke? Dan itulah yang membuat nilai bisnisnya itu fantastis, oke? Karena apa? Karena kalau kita mau bilang nilai fantastis Tokopedia itu terjadi karena harga jual barangnya itu murah. Yang jualan bukan Tokopedia, yang jualan adalah merchant. Oke, yang jualan adalah merchant. Tokopedia hanya menambahkan promo-promo seperti gratis ongkir, cashback dan lainnya untuk menarik perhatian dan supaya bisa bersaing dengan saingannya Shopee, Bukalapak dan lainnya. Oke, jadi yang membuat nilai Tokopedia itu fantastis adalah database-nya yang luar biasa besar. Gitu loh, oke? Dan begitu juga Kaskus. Kaskus dulu juga memiliki nilai fantastis yang luar biasa. Karena apa? Dulu zamannya Kaskus itu penggunanya juga luar biasa besar. Makanya dibeli dengan nilai yang fantastis. Benar? Oke, nah sekarang yang kedua yang bisa mengumpulkan database yang besar itu adalah e-finance. E-finance seperti contohnya Kredivo, Akulaku, Dana. Nah, e-finance ini mengharuskan setiap pengguna itu harus menyetor atau memberikan database mereka dulu ketika register, ketika daftar. Dan ini menghasilkan database yang sangat besar juga, sehingga bisnis e-finance ini juga merupakan salah satu bisnis penghasil database yang besar yang akan membuat bisnis mereka itu memiliki nilai jual yang fantastis. Oke, dan yang ketiga itu adalah logistik. Oke, nah logistik ini juga tidak kalahnya dengan e-commerce. Karena apa? Logistik itu sudah satu jalan dengan e-commerce. Ketika orang membeli sesuatu di Tokopedia, mereka pasti harus mengisi alamat pengiriman di saat check out. Nah, dan sistem sekarang tidak sama lagi dengan dulu. Kalau dulu kan orang menerima orderan terus mereka kirim secara manual ke JNE atau JNT atau si cepat. Sekarang sudah enggak, semua sudah tersistem komputerisasi. Semua udah automatically. Oke, jadi ketika orang mengisi data pengiriman di check out, itu secara otomatis si logistik sudah menerima database tersebut. Nah, jadi tiga bisnis ini merupakan tiga bisnis penghasil database terbesar di dunia untuk saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai pebisnis apa yang harus kita pelajari dari hal ini? Apa yang kita pelajari dari Elon Musk? Oke, nah jadi gini, kita harus bisa membangun sebuah bisnis yang bisa menghasilkan database yang besar jika kita ingin membangun bisnis yang memiliki nilai jual yang besar. Oke, ya jika Anda memiliki impian ingin IPO, ingin bisa menjual bisnis Anda bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, Anda harus membangun bisnis yang bisa mengumpulkan database yang besar. Salah satu caranya adalah Anda harus menggunakan teknologi. Nah, cara paling gampang menurut saya adalah begini. Membangun e-commerce sendiri, membangun website sendiri, membangun e-commerce sendiri, membangun aplikasi sendiri yang bisa mengumpulkan database pembeli yang banyak. Oke, karena apa? Karena kita lihat seperti tadi saya bahas tentang Tokopedia. Tokopedia memiliki nilai yang fantastis bukan karena teknologinya. Teknologi Tokopedia itu gampang ditiru oleh pesaing-pesaingnya. Yang susah itu adalah membangunnya, membuat orang banyak kenal gitu loh. Itu yang susah karena membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar untuk promosi. Oke, nah oleh karena itu bagi kita berbisnis yang pedagang, kita boleh mempertimbangkan bagaimana cara kita membangun sebuah bisnis yang bisa mengumpulkan database yang besar. Ya, salah satunya adalah menggunakan platform yang bisa mengumpulkan database yang besar. Dengan demikian, kita bisa sambil jualan, tapi juga bisa sambil mengumpulkan database. Oke, sehingga entar platform kita itu akan memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan bunyikan lonceng supaya ketika kita upload video baru Anda tidak ketinggalan. Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.